Selamat datang di channel Uncle Jo ya. Eh di video kali ini gue mau kasih tutorial tentang manajemen ya. Jadi teman-teman bisa memilih soal bagaimana menyusun sebuah manajemen yang ideal buat kedai kopi UMKM. Jadi kalau di video gue pernah bikin di workshop itu kan konsep itu harus cukup ini ya, cukup penting gitu ya. Konsep itu cukup penting disusun di awal, seperti yang nanti gue kasih lihat link videonya. Nah, next stepnya adalah pemilihan atau menentukan sebuah manajemen. Ya, jadi ini gue sharing aja pengalaman 2 tahun gue di industri kopi di kelasnya UMKM. Ada kondisi gue ngalamin masa-masa dimana gue salah gitu, gue fail ya, gagal menentukan manajemen. Nah, supaya kalian gak ngalamin apa yang gue alamin, gue sharing ke kalian supaya kalian langsung belajar dari pengalaman yang kesalahan gue gitu. Nah, oke, kita mulai aja. Di video ini gue akan ngebahas yang namanya simple manajemen sama kompleks manajemen. Ini bukan kompleks perumahan ya, kompleks manajemen. Jadi manajemen tuh gue bagi dua. Ini skalanya skala UMKM, skala UKM ya, usaha kecil yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun. Tapi kalau kalian teman-teman yang omsetnya udah di atas 4,8 M, nggak cocok video ini ya. Pasti teman-teman punya manajemen yang lebih canggih ya. Nah, ini gue sharing karena gue ada di UMKM. Jadi ada simple manajemen, ada kompleks manajemen. Nah, jadi kenapa sih harus simple ya? Kenapa harus simple? Karena low cost. Jadi kenapa waktu itu gue bikin agak kompleks awal-awal, tapi setelah gue berjalan masuk tahun kedua, kenapa harus simple ya? Cost. Ya, kalian kalau kompleks itu bener-bener costly banget deh. Nah, simple itu low cost, jadi memangkas birokrasi juga. Yang kedua memangkas birokrasi, bergerak lebih cepat. Ya, kenapa sih harus simple gitu ya manajemennya? Pertama low cost, yang kedua memangkas birokrasi. Nanti gue sharing dikit masing-masing poin ini. Bergerak lebih cepat dan BEP lebih cepat. Ya, simple manajemen. Tentu kalian mau dong bangun bisnisnya ya lebih cepat balik modal gitu. Dan kenapa enggak? Kenapa kita nggak melakukan simple aja dibanding kita bikin yang ribet? Nanti gue kasih contoh yang ribet kayak gimana. Nah, soal low cost, simple manajemen bentuknya nih, kenapa gue bilang low cost ya? Karena perang yang berkepanjangan merugikan. Ya, ini statement gue, poinnya inti di sini. Kita kalau bangun bisnis, kalau kita nggak balik modal dengan cepat, itu merugikan, men. Lu ngapain balik modal harus 5 tahun, 10 tahun? Kalau bisa di bawah 1 tahun, ya bisnis yang good menurut gue yang oke adalah 6-12 bulan. Jadi kalian kalau ngebangun bisnis, ngebangun kedai kopinya, langsung di awal tuh setelah menyusun konsep, bikin target bahwa gue harus BEP di bawah 1 tahun ya, kejar goalsnya maksimal itu 18 bulan ya. Ini harusnya nggak boleh lebih dari itu, tapi kita akan kejar paling cepat yaitu 6-12 bulan. Oke, perang yang berkepanjangan merugikan, men. Capek kalau lama-lama. Ngapain lu usaha stay di tempat gitu, nggak pernah nembus 1 titik BEP. Nah, gue kasih gambaran dulu nih. Ini kurang lebih grafiknya ya. Jadi ketika kita membangun satu bisnis pertama kali, kita mengeluarkan satu modal ya, satu modal tertentu di garis ini. Dan ini waktu, ini jumlah modal, ini waktu ya. Nah, dalam berjalannya satu bisnis, kan kita ada namanya omset ya. Omset naik turun itu wajar. Jadi naik turun begini sampai tembus melewati omset kita bisa melewati
bisa mengembalikan lah ya modal yang kita keluarkan. Jadi tembuslah ke titik yang namanya biru ini nih, titik BEP, break even point atau titik impas ya. Artinya pendapatan lu yang di sini ternyata udah bisa bikin modal lu balik. Itu namanya titik BEP. Jadi teman-teman entrepreneur yang lagi ngebangun satu bisnisnya perlu diperhatikan bagaimana BEP dengan cepat ya. Salah satunya dengan simple management itu. Jadi teman-teman perlu tahu ya kapan kalian BEP. Jadi penting banget tuh. Banyak orang memulai satu bisnis, kapan BEP-nya nggak tahu dia. Nah kalau udah nggak tahu, jawabannya nggak tahu, artinya dia udah kehilangan arah nih, bingung sama usahanya. Jadi ya bagi gua BEP itu satu titik yang penting yang harus kita kejar di awal ngebangun satu usaha. Jadi sepakat ya teman-teman ya, kalian bangun bisnis harus balik modal. Kalau nggak balik modal namanya rugi ya. Kalau rugi bukan bisnis ya. Bisnis itu kan kalau esensinya ya kegiatan yang lu lakukan terus menerus yang menghasilkan keuntungan. Kalau nggak menghasilkan keuntungan ya bukan bisnis namanya. Bakti sosial. Oke. Nah ini bentuk simple management yang gua sarankan ya. Jadi tutorialnya nih, dalam struktur atau hierarki sebuah manajemen UKM khususnya kedai kopi. Nah ini kurang lebih taruhlah satu manajer sebagai mengelola semuanya, lalu dibantu seorang finance, dan di sini ada coffee crew atau barista. Cukup begini aja menurut gua, dengan ukuran kedai seperti Uncle Joe di sini cukup. Beda kalau lu skalanya udah corporate ya, skala corporate itu 200 seat gitu ya. Jadi udah banyak banget, udah gede lah. Ini gue ngomongin skala UKM, dan karena banyak, apalagi sekarang UKM itu jadi ujung tombak dari resesi ekonomi ini. Kita banyak melewati resesi ekonomi karena kuatnya UMKM kita. Nah gue pengen berbagi apa pengalaman Uncle Joe di sini. Gue gagal di awal, salah di awal, gue bikin kompleks manajemen. Akhirnya setelah gue sadari, langsung gue rubah jadi simple management. Nanti benefitnya gue kasih tahu. Cukup. Gue punya kelemahan di bagian finance ya. Gue tahu, gue menyadari itu weakness gue. Gue nggak bisa ngelola keuangan dengan benar, dengan baik. Makanya gue butuh satu orang finance di sini. Jadi kalau kalian ini gue udah pernah bahas di satu video yang lain, nanti gue kasih linknya juga, soal cash flow ya. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu gue bikin tuh videonya. Jadi kita harus memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Jadi supaya finance tuh fokusnya ngurusin keuangan bisnis aja. Keuangan pribadi lain lagi, jangan dicampur. Itu udah salah satu bentuk kesalahan di awal ya dulu gue bangun bisnis. Tapi sejak gue bangun Uncle Joe, benar-benar dari awal gue udah pisahin antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Nah teman-teman perlu memisahkan itu. Jadi taruhlah satu orang untuk urusan finance. Nah di finance ini semua yang berkaitan sama keuangan itu ada di sini. Baik dari purchasing, baik dari bikin laporan keuangan, kas kecil, tukar receh, semuanya yang berkaitan sama keuangan ada di sini. Ya. Nah, manajer itu langsung membawahi kru, coffee crew atau barista. Ya, pokoknya si manajer ini kan ciri-ciri UKM itu atau UMKM itu ciri-cirinya adalah lu lakukan semuanya, the whole thing, dari ujung toilet sampai depan pagar tuh lu lakukan gitu. Nggak dibantu sama siapa-siapa, bener-bener lu sendiri. Itu ciri-ciri UKM, semuanya gue. Nah karena apa ya, karena memang kita secara capitalnya belum besar, cash flow-nya juga belum besar, bisnisnya pun juga belum besar. Jadi cukup dengan simple ini aja, itu lu udah bisa mengelola satu kedai kopi. Jadi gue menyarankan teman-teman yang UKM, si manajer aja satu orang, udah nggak usah ada 2 orang, kepemilikan ada 3 orang, 3-3 aja jadi manajer. Jangan ya, cukup pilih 1 dari 3 orang itu siapa yang akan jadi manajer, siapa yang bertanggung jawab the whole thing, semuanya keseluruhannya lu bertanggung jawab. Kalau di Uncle Joe gue yang ambil tanggung jawab ini, gue yang mengelola seluruh the whole thing.
baik dari marketingnya. Apakah nggak keteteran? Jujur keteteran, ya keteteran babak belur, tapi cukup digantikan, cukup apa ya, keuntungan bulanan cukup memberikan kesegaran gitu, cukup memberikan ketenangan, ya karena gue memangkas banyak hal, ya ribet, memang lebih ribet, lebih repot, lebih capek ya, tapi cukup puas dengan hasil yang didapatkan. Ya gue cukup bisa sampai hari ini. Uncle Joe bagi dividen, kita tidak pernah mengalami satu titik kerugian minus tuh, nggak pernah sejak awal buka. Dan itu salah satu menurut gue hal yang baik untuk gue angkat gitu ya di dalam sharing ini, karena nggak semua orang bisa, ternyata banyak yang bisa, tapi nggak semua untuk kelasnya UMKM, banyak yang keteteran, banyak yang babak belur juga di awal-awal. Tapi dengan sistem skema simple management ini lu bisa menghindari itu semua, lu bisa memangkas banyak hal ya. Sampai sini nangkep ya? Oke, sekarang kita ngomong soal kompleks manajemen ya. Ini adalah contoh kompleks manajemen. Banyak divisi. Ini yang jadi di Uncle Joe itu ada beberapa kepala lah ya awalnya. Jadi kita tuh, gue udah menyarankan sebenarnya simple aja gitu, tapi teman-teman punya pemikiran yang berbeda, ya wis akhirnya. Jadi ini tim ya, kalau kalian anak manajemen ya mungkin ngerti ya, paham, atau teman-teman yang udah banyak berkecimpung di dunia corporate itu udah paham lah soal hierarki beginian. Nah, jadi tim ada 3 orang, ya kepalanya ada 3. Kalau mau ngambil keputusan harus diskusi dulu, harus ngobrol dulu. Belum tentu sama pemikirannya. Nah, itu yang bikin kompleks. Marketing ada divisi marketing sendiri digaji. Ada operasional digaji. Ada HRD digaji. Ada finance digaji. Ada business development. Bayangin loh, karyawan cuma di bawah 10 bisa dihitung sama jari, tapi kompleks banget. Ini konyol menurut gue sih. Ya ini gue ngalamin sendiri dan ya kayaknya sih perlu gue share gitu ke teman-teman supaya apa nggak terjadi sama kalian. Lalu di sini coffee crew sama barista. Nah, gue ada di sini nih posisi gue waktu itu. Ada orang-orangnya lah di sini. Nah, ketika ada masalah di kru, gue sebagai salah satu owner juga, karena gue menghargai sebuah hierarki, gue nggak bisa langsung ke dia nih. Gue mesti ngomong dulu ke orang HRD. Gue ngomongnya ke HRD ngomong ke mereka. Gitu. Nangkap ya? Jadi birokrasinya agak rumit untuk skala UKM gitu. Gue tahu deh, gue punya mimpi. Gue sendiri yang memang punya mimpi. Gue pengen ada divisi-divisi tersendiri di masing-masing bagian profesional gitu. Nggak mungkin lo orang marketing tapi menghandle gudang gitu misalkan ya, atau lo orang marketing tapi handle-nya HRD, atau lo orang marketing handle-nya accounting. Menurut gue bisa nggak maksimal. Tapi untuk keselamatan bisnis ya dari awal, kompleks manajemen ini costly banget, sangat-sangat costly. Ini semuanya cost nih. Bayangin aja sama lo, kira-kira cost yang mana, ini atau ini? Udah jelas dari bentuknya aja udah kelihatan. Nggak mungkin kan masing-masing divisi tidak dibayar gitu. Jadi sangat kompleks. Kalau misalkan si HRD ini deket sama mereka nih, dan lu yang owner atau yang beberapa yang punya kepentingan di bisnis lu nggak bisa connect ke sini. Kenapa? Karena lu nggak punya bonding sama mereka. Yang ngebonding justru ya orang-orang HRD-nya gitu. Sementara mereka tuh lu gaji gitu. Jadi itu yang menurut gue kurang ideal berdasarkan pengalaman gue. Siapa tahu kalian yang lebih ahli mungkin. Nah, ini kurang lebih perjalanan ketika dalam kompleks manajemen. Ini dia grafiknya. Modal yang dikeluarkan, waktu ya, jadi omset atau penghasilan bulanan ya, atau tidak pernah menembus titik break even point ya. Yang dihasilkan dari usaha dengan kompleks manajemen itu nggak bisa bikin gue ngejar BEP dalam waktu di bawah 1 tahun.
nggak mungkin. Jadi gue udah hitung, gue udah ngalamin sendiri, kita mungkin 2-5 tahun baru BEP-nya. 2 tahun, lama banget. Buat satu bisnis yang modalnya cuma nggak nyampe 1 M, lu ngejar BEP-nya 2 tahun, 2-5 tahun, wah itu bad business ya. Jadi itulah yang terjadi, ya gue sharing aja sama kalian. Oke, perang yang berkepanjangan merugikan. Oke, jadi 2-5 tahun belum tentu bisa BEP loh. Dengan kompleks manajemen, skalanya UKM. Jadi penting banget kita menyederhanakan, ya menyimpelkan lah. Memang akan terjadi berantakan gitu, mungkin akan terjadi lu keteteran seorang diri, tapi itu akan tergantikan sama hasil yang lu dapatkan. Lu bisa menikmati apa yang lu kerja, lu fight gitu ya. Kalau kompleks manajemen lu terima salary doang, aduh buat gua sih nggak worth it gitu, dengan apa yang effort yang lu keluarkan tapi lu nggak dapetin hasil yang maksimal gitu. Dengan simple manajemen it's clear, 7 bulan kita BEP. Jadi mencapai BEP itu titik awal ya dalam perjalanan sebuah bisnis, harus tahu. Jadi kalau teman-teman sekarang ditanya, tahukah kalian kapan tanggalnya kalian BEP? Nah, silakan jawab sendiri ya, atau jawab di kolom komentar. Tahu nggak kalian kapan balik modalnya? Tahu nggak kalian kapan bisnisnya bisa growth, bisa berkembang? Tahu nggak? Nah, setelah gue mengalami ini semua, gue mengetahui ya, bahkan gue bisa punya datanya. Gitu. Nangkap sampai sini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue berharap UKM di Indonesia semakin berkembang, semakin punya pondasi yang kuat, yang kokoh dalam membangun bisnisnya. Terlepas apapun bisnisnya, simple manajemen atau kompleks manajemen sangat bisa dilakukan di berbagai konsep bisnis. Ya, ini kurang lebih apa sih dibilangnya kalau di dunia corporate tuh, pemangkasan birokrasi itu apa tuh? Pengurangan. Kalau sekarang lu lagi rame BUMN ya, yang mau dipangkas-pangkasin gitu, dihilang-hilangin. Oke, gua rasa gitu aja sharingnya, tutorialnya ya. Kalian tentukan manajemen yang tepat buat bisnis kalian, model bisnis kalian punya. Gue yakin setelah kalian menentukan skema hierarki manajemennya yang udah oke, ideal buat bisnis kalian, angka BEP itu bisa langsung ketahuan. Ya, jujur gue dengan memangkas itu ya, memangkas simple manajemen dari kompleks jadi simple, gue langsung tahu nih kapan bisa beli mesin baru, kapan bisa tambah alat-alat yang gue mau, kapan kita bisa BEP, kapan kita bisa expand. Gue bisa tahu sejak gue merubah itu semua. Jadi jangan seperti Uncle Joe ngalamin kegagalan di awal, tapi gue harap kalian bisa fight, bisa punya kondisi yang lebih better, ya bahkan bisa lebih berkembang. Gue rasa gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.